Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bibit Agus Rianto. Pada pembahasan yang ketiga ini, kita masih di materi tentang HTML, tapi pada kali ini kita akan lebih fokus tentang pembuatan tabel dan form. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita membuat sebuah halaman web, itu strukturnya kita buat terlebih dahulu menggunakan HTML. Nah, dan dalam HTML itu ada bagian body ya. Di dalam bagian body itu kita dapat menampilkan video, audio, gambar, tabel, bahkan form. Oke, sekarang kita akan tujuan dari pembahasan kali ini adalah yang pertama nanti kita akan lebih paham tentang apa itu tabel HTML. Nah, bagaimana cara membuat tabel. Nah, tag apa saja yang dibutuhkan ketika membuat tabel. Terus kita juga akan lebih tahu tentang form dalam HTML. Nah, form itu nanti digunakan untuk apa? Nah, terus komponen dalam form itu apa saja akan kita pelajari dan kita praktekkan. Oke, secara pengertian tabel HTML ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kolom dan baris. Tabel dalam HTML dideklarasikan dengan tag table. Terus ada juga namanya tag caption. Nah, kalau tag table tadi untuk membuat sebuah tabelnya, caption ini untuk memberikan judul atau teks keterangan pada sebuah tabel. Terus ada TH, table heading. Table heading ini digunakan untuk membuat judul atau header dari sebuah tabel ya. Di bagian atas dari tabel itu biasanya ada yang tebal dan rata tengah. Ya, itu dibuat menggunakan TH. Terus ada TR. TR ini tabel row digunakan untuk membuat baris. Terus ada TD. TD atau tabel data ini digunakan untuk membuat data atau sebuah kolom di dalam tabel. Tabel sendiri itu memiliki beberapa atribut untuk perataan. Ya, kita gunakan perataan rata kiri, ya, left, center, right, top, middle, bottom, dan juga. Terus di tabel HTML ada juga namanya dia col-span sama row-span. Col-span ini digunakan kalau kita ingin membuat beberapa kolom menjadi satu. Nah, jadi kita menggabungkan, misalnya ada 5 kolom, kita gabungan jadi satu menggunakan col-span. N ini adalah jumlah kolom yang digabungkan. Berarti kalau pengen 5 kolom jadi satu, berarti col-span sama dengan 5. Terus ada row-span. Kalau row-span ini digunakan untuk menggabungkan beberapa baris menjadi satu. N itu adalah jumlah baris yang digabungkan. Col-span sama row-span, ya, keduanya itu sebuah atribut yang diletakkan pada TD, gitu ya. Jadi tadi kita ketahui ada table, ada caption, ada TH, ada TR, ada TD. Nah, minimal ketika kita ingin buat sebuah tabel ada tag table, ada TR, ada TD, minimal itu. Ya, tetapi kalau pengen membuat judul dari tabel atau keterangan dari tabel, kita gunakan caption. Nah, sedangkan kalau pengen membuat kolom yang paling atas dalam sebuah tabel yang biasanya bercetak tebal dan dia di posisinya tengah, gunakan TH. Oke, sekarang kita coba lihat ada contoh dari tabel. Di sini ada tabel border sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada satu pasang tag tabel. Nah, berarti ini kita membuat sebuah tabel. Tapi di sini kenapa kok ada border sama dengan 1? Border ini digunakan untuk membuat garis tepi. Kalau kita tidak memberikan border pada sebuah tabel, maka tabelnya nanti tidak akan ada garisnya. Ya, dia polosan. Terus di dalam tabel ini ada berapa kolom? Kalau kita lihat ada 2 pasang TR. Nah, ya, oh iya. Kalau kita ingin buat baris gunakan TR ya. Jadi di sini ada 2 buah baris. Ya, baris pertama sama baris kedua. Di baris pertama itu ada berapa kolom? Ada 2. Kalau kita lihat di sini ada 2 pasang TD. Nah, jadi kita buat dulu barisnya. Terus di dalamnya kita buat kolom yang pertama, kolom yang kedua. Begitu juga pada baris yang kedua.
Baris kedua kita buat kolom pertama, kolom kedua. Ini contoh hasilnya. Nah, ini contoh hasil dari kode yang kita buat. Nah, di sini ada garis tipis karena kita berikan tabel border 1. Oke. Terus ini saya punya contoh lagi. Contoh tabel yang kedua ini hampir sama-sama memiliki border 1. Berarti ketebalan dari garis tepinya dia 1. Cuman di sini ada crossspan sama dengan 4 dan closespan sama dengan 2. Ini maksudnya crossspan sama dengan 4, ini dia menggabungkan 4 baris menjadi 1. Kalau kita lihat di sini ada berapa baris? Ada 1 pasang TR, 2 pasang TR, 3 pasang TR, 4 pasang TR. Berarti ada 4 baris. 4 baris ini itu pengen digabungkan jadi 1. Nah, untuk menggabungkan menggunakan atribut crossspan sama dengan 4. Terus ada di sini ada TD closespan sama dengan 2. Closespan tadi kan digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi 1. Kalau kita lihat masing-masing baris di sini itu terdiri dari 2 kolom. Kok bisa disebut 2 kolom? Karena di sini ada 2 pasang TD pada setiap baris. Kalau kita ingin menggabungkan 2 kolom tersebut menjadi 1, gunakanlah closespan sama dengan 2. Nah, ini ada contohnya ya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Oke, sekarang biar lebih jelas lagi, langsung kita coba untuk mempraktekkan. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Kita buat satu buah file baru. Misalnya klik file, pilih new file. Nah, di sini kayak biasa. Nah, kita ketikkan dulu ya doc type-nya. Terus kalau yang bagian sini, plain text-nya masih belum diubah, ubah menjadi HTML. Nah, di sini kita buat bagian utamanya dulu. Ada bagian head, bagian head ada title. Kita tulisi title-nya misalnya ini tabel. Ya, ada kelupaan ya. Kita awali dengan tag HTML ya. Nah, jadi biasakan ketika kita membuat pertama kali itu ada tag HTML. Kalau kode kita itu sedikit, kita mungkin masih mudah ya menemukan kesalahannya. Tapi kalau kodenya udah banyak, ya kita akan kesusahan mencari mana yang salah. Terus kita buat ada body. Nah, di dalam body ini, nah ini kan sebagai badan dari web, nanti yang akan ditampilkan pada browser. Nah, di sini kita buat, kita dengan tag table. Nah, di table ini kita buat dulu. Nah, kita misalnya pengen membuat 2 buah baris ya, berarti kita buat 2 pasang TR. Terus pada masing-masing baris kita buat PD ya, untuk datanya. Misalnya kita buat ada 2 ya masing-masing baris. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita berikan misalnya data 1, data 2, data 3, data 4. Nah, kalau sudah kita simpan, kita klik file, pilih save. Nah, terus di sini kita letakkan pada folder kesayangan kita di mana. Di sini kita berikan nama tabel. Kita klik tombol save. Nah, terus untuk melihat hasilnya kita buka. Nah, di sini tadi nama filenya adalah tabel. Kita klik 2 kali tabel, klik. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Nah, kenapa muncul seperti ini? Kok cuman hanya ada tulisan data 1, 2, 3, 4. Padahal kan kita ini kan buatnya tabel ya. Tabel kan berupa baris dan kolom. Nah, coba kita cek kodenya tadi. Nah, ternyata di sini kita belum memberikan border. Ketika kita tidak memberikan border, tabel yang dihasilkan tidak memiliki garis tepi. Sekarang kita coba.
border sama dengan 1. Ya, kita simpan sekali lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, tabel yang dihasilkan sudah memiliki border garis tepi. Jadi jangan sampai lupa menambahkan sebuah atribut border. Nah, terus sekarang kita seandainya kalau pengen memberikan contoh yang lebih lengkap lagi ya. Misalnya di sini kalau yang pertama itu pengennya kita jadikan NIM misalnya ya. Yang kedua adalah nama. Nah, pada di sini harusnya dia contoh dari NIM tersebut 2020 5301 misalnya. Di sini berikan nama yang pertama misalnya Adi. Terus ini kan baru satu data. Kita coba buat lagi baris yang kedua NIM 002. Ini kasih nama Budi. Nah, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, ada NIM, nama. Nah, di sini data NIM pertama, ini data NIM kedua, ini data nama pertama, ini data nama yang kedua. Terus ini tadi kan kita baru membuat tentang TR sama TD. Ya, untuk yang TH bagaimana? Sekarang kita coba untuk yang TH. Ya, TH ini kita letakkan pada NIM. Kita buat TH. Ini juga TH. Ini TH. Ini juga TH. Nah, kita simpan. Lihat hasilnya. Nah, kita berikan TH tabel heading. Ini nanti dia akan otomatis menjadi tebal. Posisinya menjadi tebal dan dia berada di tengah. Gitu ya. Jadi beda TH sama TD. Kalau TD itu hanya untuk membuat kolom data biasa. Tapi kalau TH itu kita membuat kolom yang berupa header. Gitu ya perbedaannya. Oke, sekarang kita coba buat contoh yang selanjutnya. Misalnya di sini kita buat satu buah lagi ya. Kita tuliskan hobi. Nah, di sini. Terus di sini kita satu. Oke, hobi misalnya dia membaca. Kalau yang ini misalnya hobinya menulis. Sekarang kita coba jalankan. Udah bisa. Coba kita cek sekali lagi. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini kalau dia berupa border hitam, berarti dia belum ke simpan. Nah, ini kita simpan, bisa klik file save atau tombol CTRL-S. Nah, kalau seperti tandanya udah simpan. Kita lihat, kita reload. Nah, akan menjadi seperti ini. Hobi membaca. Nah, terus ini seharusnya kita diminta untuk menampilkan beberapa hobi. Ya. Nah, caranya kita buat seperti ini. Di sini ya, kita berikan callspan sama dengan 2. Callspan sama dengan 2 ini artinya 2 kolom kita jadikan 1. Nah, terus ini kita buat ya, di sini misalnya memancing. Di sini hobinya misalnya memasak. Kita simpan. Lihat hasilnya. Nah, akan seperti ini. Ini contoh penggunaan dari callspan. Ya, beberapa kolom jadikan 1. Nah, di sini 2 kolom dijadikan 1. Nah, tadi ceritanya kita pengen untuk data dari hobi itu bisa lebih dari 1. Itu ya. Terus kalau sudah jelas ya, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya.